Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu atas pemeliharaanmu pada malam tadi. Tinggallah juga beserta kami sepanjang hari yang baru ini. Kami insaf akan nilai rendah perbuatan-perbuatan kami. Tetapi dengan Engkau selaku rekan, setiap usaha kami yang baik akan amat berharga. Maka kami persembahkan kepadamu segala karya dan usaha yang hendak kami lakukan selama hari ini. Dan kami mohon berkat-Mu atasnya. Tuhan, ajarilah kami mencintai cara hidup yang sederhana ini. Engkau pun sendiri hidup sembunyi di Nazaret, namun di mata Allah hidupmu itu amat tinggi nilainya. Berkatilah karya dan pergaulan kami pada hari ini. Semoga kami makin maju dalam kebajikan dan pengembangan watak yang baik. Berkatilah keluarga dan semua sanak saudara kami. Berkatilah atasan, bawahan, dan rekan-rekan kami. Berkatilah semua orang yang berbuat baik bagi kami, dan bantulah kami untuk membalas budi dengan cara yang pantas. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, inilah Injil suci menurut Matius bab 13 ayat 24 sampai ayat 43. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada orang banyak. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menyebarkan lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu dan berkata kepadanya, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab pemilik itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Maukah Tuan, supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi dia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian, kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang, biji sawi itu paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada ranting-rantingnya. Yesus menceritakan perumpamaan lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian, digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Aku mau membuka mulutku untuk menyampaikan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Lalu Yesus pun meninggalkan orang banyak itu dan pulang. Para murid-Nya kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu."
Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih itu ialah Putra Manusia. Ladang ialah dunia. Benih baik itu adalah anak-anak kerajaan, sedangkan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menyebarkan lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Jadi, seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Putra Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyebabkan orang berbuat dosa, dan semua orang yang melakukan kejahatan dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah, orang-orang benar akan bersinar seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari kita menyadari bahwa selalu ada yang selalu bergandengan. Sepertinya hitam dengan putih, yin dengan yang, timur dengan barat, utara dengan selatan. Demikian juga dengan kehidupan manusia. Kita tak dapat menyangkal bahwa ada kebaikan, pasti ada kejahatan. Mereka selalu berdampingan, namun pilihan tetap tergantung dari setiap orang, apakah memilih yang pertama atau yang kedua. Perumpamaan mengenai gandum dan lalang dalam bacaan hari ini hendak menunjukkan kepada kita bahwa ke dalam kehidupan ini, suka atau tidak suka, kita dihadapkan pada kenyataan di mana ada kebaikan, maka di situ juga akan ada kejahatan. Manusia harus menentukan dengan tegas apakah akan hidup dengan menghayati kebaikan atau sebaliknya. Namun demikian, perjuangan menjadi tekun dan bersukacita untuk melakukan kebaikan tidaklah mudah. Sebab si jahat rajin membuat orang baik merasa lelah dan akhirnya menyerah. Si jahat akan membuat berbagai distraksi dengan tawaran yang nyaman dan menyenangkan supaya mengelabui manusia, sehingga mereka akan lebih memilih yang jahat daripada yang baik. Atas dasar itulah, setiap orang hendaknya jangan sampai menganggap dirinya lebih baik atau lebih saleh daripada orang lain, apalagi membandingkan diri dengan mereka yang dilabeli dengan sebagai penjahat atau pendosa. Hal itu tidak sebanding. Orang dapat berubah dengan cepat ataupun sebaliknya. Begitu juga dengan orang yang baik dan yang jahat. Oleh sebab itu, kita dituntut untuk rajin mendekatkan diri pada Tuhan melalui doa pribadi, berbuat baik terhadap sesama, dan rajin mengikuti Ekaristi. Sebab manusia akan mengetahui dirinya pantas masuk surga atau neraka bukan ketika masih hidup, melainkan setelah ia meninggal dan mengalami penghakiman dari Allah sendiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus mengambil perumpamaan tersebut, yaitu perumpamaan lalang dan gandum, memberitahukan kepada kita, dunia ini banyak sekali lalang yang menyatu dengan gandum, sehingga kita sulit membedakan mana yang lalang dan mana yang gandum. Dalam dunia persawahan sangat sulit membedakan antara lalang dengan gandum. Kalau belum muncul bulir-bulirnya, sama sekali kita tak tahu mana lalang, mana gandum. Akan tapi kalau sudah mulai berbulir, orang kecil pun, anak-anak pun pasti bisa membedakan mana yang ilalang dan mana yang gandum. Maka memang biasanya lalang ilalang itu gak akan dicabut
dengan alasan sulit membedakan kalau belum berbulir. Dan kalaupun sudah bisa dibedakan, resikonya gandum pun akan ikut tercabut. Saudariku yang terkasih, bukan berarti semua orang yang pergi beribadah ke gereja, mereka semua adalah gandum. Karena banyak juga orang yang beribadah ke gereja namun hatinya tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak orang yang gereja namun sikap dan perbuatannya tidak mencerminkan karakter Allah. Maka orang seperti itulah yang disebut ilalang oleh Yesus. Kalau dalam bacaan hari ini, ilalang dibiarkan ada supaya semua yang baik yang sedang Tuhan kerjakan itu tidak ikut tercabut. Kenapa Tuhan membiarkan ilalang tetap tumbuh dalam ladang kehidupan kita? Mungkin di saat itulah Tuhan mau mengajar kita untuk lebih berpegang lagi kepada pemeliharaan kuasa kasih-Nya yang besar bagi kita. Ketika kehidupan penuh dengan ilalang yang mengganggu pikiran kita, disitulah kita punya kesempatan yang besar untuk melihat kuasa pemeliharaan kasih-Nya yang lebih besar lagi kepada kita. Mungkin kita tidak bisa menghilangkan ilalang itu, akan tetapi kita tetap bisa menjaga dan memperjuangkan agar gandum kita itu tidak terkontaminasi oleh pengaruh buruk dari ilalang-ilalang itu. Mari hari ini kita renungkan tentang bagaimana kita menyikapi ilalang-ilalang yang tidak mengenakan, yang hadir dalam kehidupan kita. Tuhan tahu, Tuhan merasakan apa yang kita rasakan ketika berhadapan dengan ilalang yang merusak itu. Akan tetapi ada kalanya Tuhan seakan-akan memang biarkan ilalang itu tetap ada di sana. Karena Tuhan punya tujuan yang jelas demi kebaikan hidup kita. Ketika kehidupan penuh dengan ilalang yang mengganggu pikiran, disitulah kita punya kesempatan yang besar untuk sekali lagi melihat kuasa pemeliharaan kasih-Nya yang lebih besar lagi kepada kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Selamat berkarya, berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.